Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Humaniora, kembali lagi nih di Kurma, kumpulan cerita Ramadan episode kedua. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih Sobat Humaniora, karena aku udah ditemenin nih sama narasumber yang nggak kalah keren dari episode pertama. Mungkin bisa dikenalin nih Kak, namanya siapa, dari prodi apa, dan asalnya dari mana gitu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Meisya Rahmawati. Aku dari program studi Sastra Inggris Angkatan 23. Untuk saat ini aku sedang studi di Malang. Aku asalnya dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau. Kabupaten Lamandau. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong di Kurma itu kan kita bakal sharing nih Kak ya, keunikan Ramadan dari daerah di tiap Indonesia. Nah, mungkin bisa diceritain nih Kak Meisya, keunikan apa sih yang ada di Kabupaten Lamandau pas bulan Ramadan? Oke, keunikan. Ya. Keunikan apa sih yang biasanya ada di Lamandau waktu Ramadan? Betul. Sebenarnya di Lamandau itu nggak beda jauh ya sama tempat-tempat lain. Kalau misalkan Ramadan itu pastinya ada pasar Ramadan, atau kita biasanya orang Lamandau itu nyebutnya itu pasar wadai. Pasar wadai. Ya, jadi pasar ini itu menjual wadai-wadai, tapi adanya itu pas cuman Ramadan aja. Kalau misalkan selain Ramadan itu jajan-jajan itu tuh nggak dijual secara seramai itu gitu. Berarti khusus di bulan Ramadan aja. Ya, dan wadai-wadai itu wadai khas Lamandau. Nah, ngomong-ngomong soal pasar wadai nih Kak ya, di Kabupaten Lamandau, apa sih jajanan khasnya yang ada di Kabupaten Lamandau pas bulan Ramadan? Oke, pas bulan Ramadan ini biasanya di pasar wadai ini kita biasanya sering nemuin wadai-wadai khas Kabupaten Lamandau. Salah satunya yaitu ada wadi, yaitu salah satu lauk tapi juga bisa dijadikan sebagai cemilan. Itu adalah daging atau ikan yang difermentasi, biasanya juga bisa dimakan bersama nasi. Kemudian ada juga kue lemang, ada bubur, banyak deh, kayak es buah, kolak juga ada, seperti biasa. Jadi apa tadi namanya? Wadi. Wadi itu berarti kayak semacam lauk ya berarti ya? Lauk. Tapi bisa dicemil juga. Tapi awamnya sih biasa dimakan pakai nasi. Oh, normalnya dimakan pakai nasi. Cuma nggak semua orang bisa suka, karena kan dari daging yang difermentasi itu ya. Daging sapi. Daging apa aja? Oh, daging apa aja? Yang ada ayam, ikan. Oke. Terus nih, ngomong-ngomong, itu tadi kan waktu bulan Ramadan ya. Kalau menjelang Idul Fitri, ada nggak sih budaya yang unik di Kabupaten Lamandau itu? Mungkin main obor api, main kembang api gitu. Oh, kalau menurut aku sih yang paling unik waktu Ramadan itu bukan pas menjelangnya sih Kak. Pas waktu akhir Ramadan, malam takbiran. Itu biasanya kita ada budaya pawai. Pawai. Iya, dan kalau biasanya orang itu pawai obor, ini kita kayak pawai monumen. Oh gitu. Iya, jadi tiap daerah itu, tiap RT kita itu nyiapin monumen, jadi ditaruh di atas mobil gitu. Mereka berlomba-lomba, tiap RT itu berlomba-lomba untuk membuat monumen itu. Mereka berlomba-lomba untuk membuat monumen yang paling bagus, nanti ditampilkan saat malam takbiran. Jadi saat monumen-monumen ini sudah jadi pas malam takbiran, itu semua dijejer di atas mobil itu. Kemudian kita keliling nih Kak. Dan biasanya meramaikan itu anak-anak muda di belakangnya gitu. Terus nanti bakalan di akhir acara tersebut nanti akan ada pengumuman mana sih monumen yang paling bagus di antara semua monumen-monumen itu. Berarti seru banget ya, kayak menjelang Idul Fitri ini malamnya ini pasti kayak rame banget. Dan menurutku kebayang kehektikannya gitu ya. Kayak setiap RT bikin monumen, ditaruh di atas mobil terus keliling gitu. Iya, kelilingnya itu satu kecamatan. Oh, satu kecamatan. Berarti tiap kecamatan ngadain? Enggak, tiap RT ngadain, tapi diputerinya di satu kecamatan. Oh gitu. Iya. Ramai banget, seru banget deh Kak. Kalau Idul Fitrinya ada? Kalau Idul Fitrinya nggak beda jauh sama daerah-daerah lain ya, mungkin kita saling silaturahmi atau segala macam. Dan uniknya ini, yang silaturahmi ini bukan cuma yang sesama Muslim. Jadi yang non Muslim itu juga bisa berkunjung ke rumah-rumah yang orang Muslim untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kayak gitu. Berarti toleransinya tinggi banget ya kayak gitu. Nah,
Kak Meisya, ternyata kita udah ada di ujung video nih buat episode kedua kali ini. Aku ngucapin terima kasih banyak buat Kak Meisya udah Sama-sama. sempetin hadir dan cerita keunikan Ramadan juga Idul Fitri ya menurutku di podcast Kurma kali ini. Aku ngucapin terima kasih, waktunya aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.